Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Rizal Abrari, mahasiswa semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sholat, mulai dari pengertian sholat, syarat-syarat sholat, kemudian ada rukun-rukun sholat, dan yang terakhir perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dilanjutkan dengan praktek sholat subuh nanti. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Ibu Dini Arifah. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, membahas pengertian sholat. Sholat secara bahasa itu bermakna ad-doa, bermakna doa. Kalau secara syarak, saya ikut pendapat Imam Rafi'i, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim bi syara'id mahsusah. Jadi itu merupakan perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat terkhusus. Itu yang dinamakan dengan sholat. Kemudian sebelum sholat kita harus memenuhi syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat agar sholat kita sah nantinya itu ada 5. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu suci dari hadas maupun najis. Jadi ketika sholat, badan kita, pakaian kita itu harus suci, tidak ada najis dan juga tidak berhadas. Yang kedua, sholat di tempat yang suci. Sholat di tempat yang suci berarti kalau kita sholat di tempat yang di situ ada najis, indikasi sholat tersebut akan tidak sah. Yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat kalau di dalam Ka'bah, ini beda cerita. Kalau ada orang sholat di dalam Ka'bah, dia diperbolehkan menghadap ke arah manapun. Tapi kalau tidak berada di dalam Ka'bah, maka harus menghadap kiblat, arah kiblat. Kalau kita ya menghadap ke barat. Yang keempat yaitu menutup aurat. Menutup aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan juga muka. Yang terakhir, tahu masuknya waktu sholat. Jadi ketika kita sholat itu harus kita sadar kalau waktu tersebut benar-benar sudah masuk waktu sholat. Lanjut pembahasan yang berikutnya yaitu rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu saya akan mengambil yang 14. Jadi ada 14 rukun. Yang pertama yaitu niat yang di situ ketika takbiratul ihram. Kalau niat tentunya dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Terus yang kemudian berdiri dulu baru niat ya. Berdiri bagi orang yang mampu, kemudian niat ketika takbiratul ihram. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu rukuk. Posisi lurus ke depan. Jadi antara seperti sudut 90 derajat. Itu rukuk yang paling sempurna seperti itu. Setelah rukuk ada iktidal. Yang keenam iktidal.
yaitu bangun dari rukuk, kemudian sujud. Anggota sujud ada 7 ya. Dahi, kemudian 2 telapak tangan, kedua tumit, terus kedua pucuk jari kaki, itu harus nempel semua. Kemudian ada yang ketujuh, ada duduk di antara 2 sujud. Yang ke-8 maksudnya. Yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-9 ada tumak ninah. Yang ke-10 kemudian duduk tahiyatul akhir. Duduk tahiyat akhir. Yang rukun 11 membaca doa tahiyatul akhir. Rukun yang ke-12 membaca sholawat saat atau di saat tasahud akhir, tahiyat akhir atau tasahud akhir. Yang ke-30 salam. Yang ke-14, rukun yang ke-14 yaitu tertib. Semuanya harus runtut maksudnya. Jadi ada yang mengatakan rukun-rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, bahkan 18. Itu garis besarnya sama, intinya itu semua sama-sama sahnya, cuma dipisah bagian tumak ninahnya. Tumak ninah itu diam kisaran membaca lafadz subhanallah. Jadi kalau yang saya ambil tadi ada 14 itu yang ada tumak ninahnya. Kalau yang 13 itu berarti tumak ninahnya tidak diikut sertakan dengan rukun-rukun sholat. Kalau 17 itu tumak ninah masing-masing gerakan dihitung. Jadi mulai dari rukuk tumak ninah, kemudian i'tidal tumak ninah, sujud tumak ninah, duduk di antara 2 sujud tumak ninah. Jadi 17. Kalau yang 18, versi yang 18 itu ditambahkan tumak ninah lagi ketika duduk tahiyat akhir. Jadi seperti itu. Intinya sama, cuma pembagiannya itu yang menjadikan berbeda-beda. Lanjut pembahasan yang terakhir, yakni perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara-perkara tersebut ada 10 ya. Kalau kita lakukan atau ini terjadi di dalam sholat akan beresiko sholat kita batal. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Kemudian yang kedua bergerak melebihi 3 kali gerakan. Kalau kita 1 kali gerakan, 2 kali gerakan itu tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita ingin jaga-jaga agar supaya sholat kita tidak batal, itu gerakannya patah-patah. 1, kemudian pindah lagi. Diamnya itu kadarnya tumak ninah membaca lafadz subhanallah. Tips agar tidak sholat kita tidak batal kalau ingin gerak lebih dari 3 kali. Jadi gerakannya patah-patah gitu. Yang selanjutnya itu hadas. Kita tiba-tiba hadas ketika sholat, seperti contoh kentut atau nggak sengaja buang air kecil atau besar, itu menyebabkan sholat kita tidak sah. Yang selanjutnya najis ya. Kita tiba-tiba kedatangan najis. Kalau najis tersebut kering dan seketika kita membuangnya, itu tidak menyebabkan batal. Tapi kalau najisnya basah, kotoran cicak seumpama, itu kalau basah itu langsung membatalkan sholat. Yang kelima ada terbukanya aurat. Jadi kalau kita sholat kemudian aurat kita terbuka, itu mengakibatkan sholat kita batal.
Kalau auratnya terbuka tidak sengaja, contoh ketiup angin kemudian kita langsung tutup, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja walaupun itu hanya sekejap, maka langsung batal sholat kita. Yang keenam ada mengubah niat. Jadi ketika sholat, seumpama kita sholat subuh, di tengah-tengah sholat kita mengganti niat kita menjadi sholat duha seumpama, atau ketika sholat isya kita ganti sholat sunnah seumpama, nah, itu indikasi sholat kita batal. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, yang ke-7 apa 8? Yang ke-7 itu membelakangi kiblat, atau kita sholat itu tidak menghadap ke arah kiblat. Seharusnya kita menghadap ke barat, ternyata kita menghadap ke utara, maka sholat kita tidak sah. Yang selanjutnya, yang ke-8 dan ke-9 itu makan dan minum, walaupun sedikit. Kalau kita makan dan minum dalam keadaan sholat, maka batal sholat kita. Yang ke-10 ada terbahak-bahak. Jadi kalau sholat kita bercanda, kemudian dengan kita bercanda tersebut kita muncul suara atau terbahak-bahak, guyon, itu bisa menyebabkan sholat kita batal. Yang terakhir, yang ke-11 yaitu murtad. Kalau ada orang sholat kemudian dia murtad, keluar dari agama Islam, yaitu bisa menyebabkan sholat kita batal. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan praktek sholat subuh secara keras, bacaannya keras, jahar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini fa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني فاعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi demikian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita diberikan kelancaran dalam segala upaya kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.